Ada orang yang melakukan kezaliman terus kita bio aja. Alan tak dio lah. Lega aku kan dia gaso sendiri kan. Kita menyerahkan begitu saja tanpa kita usahakan dulu, maka kita juga melakukan kezaliman. Seperti ini salah dalam agama, karena kezaliman itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan kezaliman itu kalau dalam syariat hukumnya haram. Melakukan kezaliman itu haram hukumnya, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita cegah dengan sedaya upaya kita. Dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Jadi orang yang biasa melakukan kezaliman itu di hari kiamat nanti dia akan merasa kegelapan, dia akan merasa gelap gulita, seolah-olah tidak nampak jalan keluar dari permasalahan yang dihadapinya pada hari kiamat nanti. Abu Bakar radhiyallahu anhu telah mengatakan bahwasanya kezaliman itu akan menggelapkan hati seseorang. Dalam hadis yang lain Nabi sampaikan bahwa dosa itu akan menyebabkan hati seseorang, dosa itu ataupun maksiat itu akan menyebabkan hati seseorang terkena noda. Yang noda itu warnanya hitam. Apabila dia tidak istighfar, tidak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia melakukan kezaliman yang lain, melakukan maksiat yang lain, maka perkara itu akan menambah lagi sehingga hatinya akan menjadi hitam legam. Tanda dari orang yang hatinya itu sudah tertutup dengan kezaliman itu apa? Dia tidak bisa lagi melihat mana yang baik, mana yang buruk. Dia ngerti bahwa sholat itu baik, membaca Quran itu baik, menolong orang itu baik. Dia tahu, tapi sudah tidak bisa lagi dia mengontrol ruhaninya. Kehidupannya itu tidak bisa lagi dikontrol dengan kebaikan-kebaikan. Bahasanya itu masa bodoh lah, itu kan akhirat, nantilah urusannya. Sekarang yang penting aku senang dekat dunia, suka-suka dia aja lah dia buat. Bukan dia tidak menyadari bahwa yang dilakukannya itu kezaliman, satu kesalahan atau kemaksiatan kepada Allah. Bukan dia tidak tahu, dia tahu, tapi karena hatinya itu sudah gelap, maka dia merasa sulit sekali untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Untuk melawan dirinya agar tidak melakukan kezaliman pun sudah tidak mampu lagi. Maka diperlukan usaha dari orang lain. Di antaranya kita yang memahami hal-hal tentang kezaliman ini. Maka kita harus usaha agar kawan kita yang dalam keadaan seperti itu terselamat, dibebaskan dari perbuatan-perbuatan yang zalim. Sebab Nabi setelah sampaikan az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat nanti. Kemudian bagi orang yang dizolimi itu bagaimana? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ittaqi da'watal mazlum, fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah dengan doa orang yang dizolimi, doa orang yang teraniaya itu ijabah. Tidak ada penghalang di antara doanya dan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi Nabi pesan kepada Mu'adz pada waktu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu akan berangkat menuju ke Yaman. Maka Nabi pesan perkara itu, ittaqi da'watal mazlum. Takutlah dengan doanya orang yang dizolimi. Jadi kalau kita ini melakukan kezoliman, maka kita akan menanggung dosa, hati kita menyebabkan akan menjadi gelap di akhirat nanti juga di yaumil qiyamah. Kita akan merasa gelap di sana. Bagi orang yang dizolimi, maka punya kesempatan yang baik. Apa kesempatannya? Doanya ijabah. Doanya itu tidak ada penghalang.
di antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini sebaiknya dimanfaatkan, bukan untuk membalas kezaliman itu, bukan, tapi untuk menolong saudaranya yang menzalimi. Bagaimana mau gunakan doa ini untuk menolong saudara yang menzalimi dia? Doakan agar dia bertakwa kepada Allah, agar dia taat kepada Allah. Kalau kita melihat umpamanya pemimpin kita zalim, umpamanya atasan kita zalim, ataupun bos kita zalim, apakah selesai masalahnya dengan mengutuk ataupun menggembar-gemborkan kezaliman pimpinan kita ataupun bos kita ataupun atasan kita? Tidak menyelesaikan masalah. Masalah itu akan selesai manakala di dalam diri kita ada keinginan untuk merubah. Ada keinginan untuk merubah kezaliman menjadi ketakwaan. Jadi ketika kita dizalimi, bukan kita menghujat, bukan kita menjelek-jelekkan. Paling minimal karena kita tidak mampu mungkin memegang tangannya, mungkin tidak mampu kita untuk menasehatinya, paling minimal dalam hati kita nih ada rasa benci, terus kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kezaliman dia diganti dengan ketakwaan. Doa kita ijabah waktu itu. Doa kita ijabah. Kalau umpamanya pemimpin itu dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin yang adil, apa yang terjadi? Merubah semuanya, merubah keadaan. Kalau kita kutuk dia, kalau kita gembor-gemborkan kejelekannya, apa yang terjadi? Semakin merajalela. Semakin dia berbuat zalim dengan kezaliman-kezaliman yang lebih banyak. Jadi tidak menyelesaikan masalah. Kalau bos kita zalim terus kita pula balas dengan kezaliman, tidak. Mesti kita balas dengan kebaikan-kebaikan. Seperti itulah yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah sampaikan, "Man kanat lahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham. In kana lahu amalun shalih ukhidha minhu biqadri mazlamatihi wa illam takun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi." Kata Nabi SAW, siapa yang pernah melakukan kezaliman terhadap kehormatan saudaranya ataupun melakukan kezaliman terhadap sesuatu apapun, maka hendaklah dia meminta maaf. Orang yang pernah melakukan kezaliman, maka hendaklah dia meminta maaf atas kezaliman itu. Kalau tidak, kata Nabi SAW, kalau sudah mati nanti, kalau sudah berada di akhirat nanti, di dunia ini dia tidak mau meminta maaf atas kezaliman yang telah dia lakukan. Umpamanya seorang suami pernah menzalimi istri, dia tidak minta maaf. Ataupun istri menzalimi suaminya, tidak minta maaf di dunia. Ataupun seorang bapak menzalimi anaknya, tidak meminta maaf. Anaknya juga begitu sebaliknya, tidak mau minta maaf kepada bapaknya, kepada orang tuanya. Maka di hari kiamat nanti, di akhirat nanti, orang yang melakukan kezaliman ini akan diambil amalnya. Amal-amal kebaikannya itu akan diambil. Oleh siapa? Oleh orang yang dizalimi. Umpamanya suami menzalimi istrinya, dia tidak minta maaf atas kezaliman yang dilakukannya. Mungkin karena dah gegam betul lah, tempelin, pangan, pamonya lah, tempelin, pelentang istri gitu tuh. Itu kan kezaliman itu yang tidak seharusnya dilakukan.